Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat Muhammad Arfin Zuhdi, alhamdulillah hari ini saya menguji proposal skripsi atas nama saudari Fitriatma Maulani Akbar. Fitriatma ini mengangkat tema yang bagus menurut saya karena dia mencoba menggunakan atau mengintegrasikan bagaimana penentuan awal waktu sholat ya, dengan menggunakan geolokasi dan spreadsheet. Jadi inilah yang dimaksud dengan integrasi keilmuan, ilmu-ilmu agama diintegrasikan dengan sains teknologi. Fitriatma ini mahasiswa prodi ilmu falak dari campuran Malang dan Lombok. Ya, dia tinggal di Labuhan Haji, tempat orang kalau mau pergi haji tempo dulu. Silakan Fitriatma jelaskan proposal saudari ini, apa yang melatar belakangi tertarikan saudari, kemudian bagaimana proses penelitiannya dan apa saja aspek kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Silahkan. Baik, alasan yang mendasari saya mengambil judul ini adalah yang pertama, awal waktu sholat itu merupakan perhitungan yang didasarkan pada garis edar matahari atau posisi matahari terhadap bumi, di mana posisi matahari terhadap bumi ini berubah-ubah di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Artinya posisi pengamat dapat mempengaruhi perubahan dari awal waktu sholat. Secara astronomis, posisi ini dikaitkan dengan lintang dan bujur seorang pengamat, di mana dalam 27,5 km itu sudah mengubah sebanyak 1 menit. Kemudian di sini saya menggunakan alat bantu hitung spreadsheet dari Microsoft Excel, di mana dia memiliki beberapa kelebihan seperti mudah dipelajari, telah digunakan secara umum, perhitungannya cepat dan tepat, dan mudah dalam pengumpulan data. Kemudian di sini saya akan menggunakan Maps sebagai alat untuk mengetahui lintang dan bujur suatu tempat. Di Excel saya sudah integrasikan Maps ini ke dalam Excel. Contohnya di sini di wilayah Sumbawa di Pelampang. Di sini terlihat bahwa lintangnya -8 derajat, sedangkan bujurnya adalah 117 derajat. Nah, dengan di dalam provinsi yang sama di Sumbawa, di sebelah agak barat, di sini di Pulau Sumbawa, lintangnya masih sama -8 derajat, sedangkan bujurnya sudah berubah menjadi 116 derajat. Nah, di mana di sini terdapat perbedaan 4 menit dari Pelampang hingga ke Pulau Sumbawa. Itu satu kabupaten ya? Ya. Kabupaten Sumbawa. Nah, dari situlah saya mengangkat tema geolokasi sebagai dasar dari perhitungan awal waktu sholat. Geolokasi ya. Terus apa aspek kebaruan dari penelitian saudari ini? Di sini saya menggunakan NOAA Solar Calculator sebagai pengganti dari ephemeris. Nah, di sini Apa namanya tadi? NOAA Solar Calculator. Jelaskan itu apa NOAA? Solar Calculator. NOAA Solar Calculator ini adalah hasil perhitungan ephemeris dari yang didasarkan pada perhitungan astronomical algorithm yang ditulis oleh Genmeus. Genus ya. Genmeus. Nah, di sini saya menggunakan data matahari berupa deklinasi matahari dan equation of time. Deklinasi dan equation of time. Ya. Suaranya agak besar. Nah, di sini cara penggunaannya tinggal memasukkan lintang, bujur, dan zona waktu dari tempat yang akan dihitung. Misalkan tadi
lintang min 8 min 8 dengan bujur 117 derajat. Min 8 ini 117 derajat dengan zona waktu yang sama dengan Lombok itu plus 8, dan tanggal hari ini 17 Oktober 2024. Nah, ini nanti muncul data dari equation of time dan deklinasi matahari. Yang muncul ini waktunya sekitar 6 menit perubahannya, sedangkan kalau di ephemeris yang ada di Kemenak itu dia waktunya per jam, per 1 jam. Kalau di sini dia per 6 menit. Per menit ya. Nah, Oke, selain pakai NOAA, pakai apa juga? saya menggunakan API untuk API, apa itu API? Application Program Interface, di mana saya akan menggunakan antarmuka ini untuk mengambil data zona waktu dari website secara online. Ya. Jadi nanti Website yang digunakan website apa ini? website online, untuk websitenya dia ada programnya. Nanti dari programnya ini dimasukkan ke dalam Visual Basic di Excel. Nanti dia akan memanggil zona waktu yang dibutuhkan. Jadi ini online langsung ya? Iya. Oke. Tingkat akurasinya bagaimana? Untuk akurasi saya akan komparasikan dengan BIMAS Islam. Dari telaah pustaka yang saya gunakan menggunakan rumus yang sama dengan yang di BIMAS, yang di Kemenak. Kurang lebih hipotesis saya bahwa hasilnya nanti tidak akan jauh berbeda dengan yang di BIMAS Islam. Oke. Hipotesis saya. Oke, Fitriatma, jadi menarik teman dan sahabat, penelitian dengan menggunakan alat bantu secara online, NOAA, kemudian interface untuk memanggil zona waktu, kemudian mengkomparasikan dengan epimerisnya Kemenak, sehingga kita akan melihat bahwa perbedaan waktu sholat itu dalam hitungan menit ya, menit. Kemudian nah itu misalnya kalau biasa dulu di Lombok itu ada, kalau bulan puasa itu ada penentuan imsakiyah. Nah, jadwal imsakiyah kayak seperti itu, ada perbedaan mulai dari Bima, Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, sampai Lombok Barat dan Mataram KLU. Nah, itu pada prinsipnya menggunakan teori-teori ilmu falak, astronomi, sehingga bagaimana waktu-waktu sholat itu bisa diidentifikasi dengan baik. Nah, terakhir coba bacakan surat Al-Isra terkait waktu sholat. Suaranya agak besar, Fitriatma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa awalannya? Akimis sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Akimis sholat alidunul syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Artinya Dirikanlah sholat dari sejak tergelincirnya matahari hingga gelapnya malam, dan tunaikan juga sholat subuh karena sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Oke, jadi itulah waktu-waktu sholat. Mudah-mudahan kita tetap menjaga sholat, menjaga waktu-waktunya, sehingga hidup kita berkah, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat meneliti lebih lanjut, Fitriatma. Semoga sukses, berhasil. Oke, terima kasih. Syukran wa dumna bil khair wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.